Pada part ke-152 diambil dari light novel bab 350 sampai dengan 351, Kunjungan Kinslow. Untuk sesaat, Jin tidak bisa tidak meragukan matanya sendiri. Apakah dia gila? Apakah dia melakukan ini di sini? Pikirannya menganga, hampir tidak bisa berkata-kata, tetapi setelah beberapa saat, Jin harus menyadari fakta yang lebih mengejutkan. Tak seorang pun di ruang tamu menyaksikan tindakan Margiela. Bahkan seorang ksatria bintang 5 atau siapapun dengan kemampuan observasi yang baik akan dengan mudah melihat pemandangan seperti itu. Namun semua seniman bela diri yang telah mencapai puncak telah melewatkannya. Itu adalah fenomena yang aneh. Bahkan wanita ini pun aneh. Apakah itu hanya suatu kebetulan? Kalau dipikir-pikir, ada terlalu banyak orang di ruang tamu. Terlebih lagi, dengan kehadiran Rosa, kemungkinan mereka semua, dengan santainya, melewatkan tindakan Margiela lebih rendah daripada memenangkan lotre. Bolehkah aku mengatakannya di sini? Karena tidak ada yang pernah melihat bisikan Margiela, tidak aneh bagi siapapun jika Berat menjawab pertanyaan Jin. Namun, respon Berat membuat para ksatria kembali waspada. Berat sepertinya ingin berbicara dengan Jin secara pribadi meskipun Rosa hadir. Saya tidak keberatan. Sebagai pembawa bendera ke-12, Jin tidak bisa memberikan tanggapan lain. Itu beruntung. Berat berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ini adalah informasi berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pertama-tama, saya harap kamu tahu bahwa pemimpin kami sangat menghormati kamu. Aku sudah merasakan hal itu selama beberapa waktu, tapi sepertinya Kinslow kekurangan individu yang berbakat. Tidak banyak manusia yang layak di dunia ini. Ini informasi yang akan saya bagikan kepada kamu. Bukan hanya kamu yang mencari makam itu. Mata Jin hampir melebar karena terkejut. Hanya ada satu orang yang makamnya dicari Jin. Makam Temar. Apakah ada orang lain yang mencarinya selain aku? Meski nyaris tidak bisa menjaga ketenangannya, Berat tersenyum, dengan jelas menyadari kebingungan Jin. Pemimpin kami mengatakan bahwa sebanyak ini sudah cukup untuk kamu pahami. Ini informasi yang menarik. Jin menanggapi dengan acuh tak acuh, tetapi pikirannya dengan cepat menjadi lebih rumit. Kinslow juga? Bagaimanapun, apa yang ingin mereka temukan di makam Temar? Dan bagaimana Kinslow tahu aku sedang mencari makam itu? Tidak ada titik koneksi. Kemungkinan yang paling mungkin adalah kejadian baru-baru ini. Hari ketika Berat dan Margiela tiba di gua para beasmen kecil untuk membantu Jin. Selama proses mendobrak penghalang suku kucing, apakah Korps Spectre menemukan informasi tentang makam Temar, dan Berat menginterogasi mereka sebelum membunuh mereka? Sepertinya tidak mungkin. Bahkan jika Berat kuat, sulit dipercaya bahwa penyihir tingkat tinggi seperti Spectre akan takut mati dan memberikan informasi. Kinslow mengetahui informasi tentang makam Temar bahkan sebelumnya. Pemimpin mereka adalah seseorang yang sudah ada bahkan di zaman Temar, jadi mungkin saja dia memastikan bahwa Zipley sedang mencari makam itu. Sampai pada kesimpulan ini, Jin menatap mata Berat. Jadi, katakan padaku apa yang kamu inginkan dariku. Kembalikan barang yang dicuri, Kompas. Tentu saja, Jin berharap mendengarnya, tapi sekali lagi, Berat mengatakan sesuatu yang berbeda. Kosmetik. Apa katamu? Saya ingin sampel kosmetik yang dijual oleh para beasmen. Namanya, apakah itu kayu? Ini Jade, Tuan Berat. Ah, benar. Jade. Bisakah kamu memberiku beberapa, Jin Rankandel? Bahkan tanpa bertanya, Jin bisa mengetahui kenapa Kinslow membuat permintaan konyol ini. Bouvard, bajingan gila itu. Sepertinya dia mendapat terlalu banyak pekerjaan akhir-akhir ini. Dalam laporan bisnis yang diterima Jin dari suku salju emas setiap minggunya, terdapat informasi tentang pelanggan yang menggunakan produk Jade, beserta angka penjualannya. Jumlah pengguna Jade meningkat pesat. Karena Jin tahu bahwa hanya ada satu orang yang melakukan bisnis penyamaran, sebelumnya, Bouvard pasti yang melakukannya. Tanpa ragu, Jin mengangguk. Jika kamu memberiku alamatnya, aku akan mengirimkannya kepadamu. Bagus, sepertinya semuanya sudah beres.
Kalau begitu, Rosa berbicara. Bagaimana kalau kita minum bersama setelah sekian lama? Hanya kita berdua. Sejujurnya, aku penasaran dengan rasa alkohol saat itu, mungkin tidak akan sama. Rosa dengan patuh menjawab. Semuanya, pergi. Para ksatria eksekusi meninggalkan ruang resepsi dengan langkah disiplin. Tidak ada yang mempertanyakan fakta bahwa Rosa dan Brak tinggal sendirian, mereka hanya keluar untuk menunggu di luar. Kalian juga menunggu di luar. Para prajurit bisa menunggu di luar taman pedang. Berkat persetujuan Rosa, Jin dapat melakukan percakapan terpisah dengan Bishkel dan Margiela. Karena ibu saya juga berharap mendapatkan lebih banyak informasi dari mereka, dia menciptakan peluang ini. Fakta bahwa dia bukan satu-satunya yang mencari makam itu memberi Rosa wawasan baru tentang aktivitas putra bungsunya. Aku ingin minum juga. Ketika mereka meninggalkan ruang resepsi, Margiela angkat bicara. Tentu, ayo kita lakukan. Ledakan. Tiba-tiba, Murakan berubah kembali ke wujud manusianya dan menyipitkan matanya. Margiela bereaksi dengan keheranan dan kekaguman yang berlebihan. Nak. Ya. Aku perlu mendengar pembicaraanmu. Wajah Murakan menunjukkan sedikit kekesalan. Bagaimanapun, yang lebih muda harus terus meningkatkan reputasinya. Jika tidak, dia tidak akan dikenali oleh Rankandel meskipun dia menjadi pembawa bendera. Apakah penjelasan itu cukup? Ya, kalau begitu saya punya satu pertanyaan lagi. Di mana makam Temar? Aku tidak tahu. Bisakah saya pergi sekarang? Itu dari percakapan Murakan dengan Rosa tak lama setelah Jin menjadi pembawa bendera. Meskipun dia sekarang adalah naga penjaga Jin, Murakan awalnya ada untuk melindungi seluruh Rankandel. Menurut Murakan, jika muncul cerita tentang makam Temar, seharusnya Rosa yang menyarankan agar mereka mendengarkan informasi tersebut bersama-sama. Ibuku dan Tuan Brak. Ya. Jika aku kembali sekarang, ibumu tidak akan punya alasan untuk mengusirku. Baiklah, kalau begitu pergilah. Tapi jangan marah jika mereka menyuruhmu pergi dan kembali ke kamar kita. Dipahami. Murakan kembali ke ruang tamu, sementara Jin, Bishkel, dan Margiela menuju ke kamar Jin. Bisakah kamu menyiapkan teh, Gilly? Margiela adalah orang dengan keramahan yang luar biasa. Dia memuji teh tersebut hingga tanpa sadar bibir Gilly membentuk senyuman. Namun, dia tetap berhati-hati saat berada di sekitar Margiela. Bagaimanapun, Kinselo telah menjadi musuh Jin sejak masa kadetnya. Berapa pangkat Anda di Kinselo, Sir Bishkel? Saya wakil pemimpin. Seolah tidak perlu menyembunyikannya, Bishkel mengungkapkan pangkatnya. Aku kecewa. Ketika aku pertama kali mendengar bahwa kamu adalah bagian dari Kinselo, aku pikir kamu mencari kekuatan mereka untuk memulihkan klanmu. Tapi sepertinya kamu memiliki tujuan yang sama sekali berbeda. Bahkan jika Anda kecewa, pada kenyataannya, saya tertipu, Tuan Jin. Itu terjadi ketika Anda mengunjungi kerajaan Kurano selama Anda masih menjadi pembawa bendera sementara. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan hari itu, tetapi Anda berhasil melakukannya mendapatkan informasi tentang kompas. Karena tidak ada bukti, tidak perlu mengakui sesuatu yang tidak memerlukan konfirmasi. Kecuali fakta bahwa aku berencana membunuh Bouvard hari itu, kurasa aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi apakah kamu ingin aku mengembalikan kompas? Tidak, konyol sekali meminta sesuatu yang diambil darimu dalam pertempuran. Benda itu sekarang menjadi milikmu, Tuan. Sebenarnya aku tidak peduli. Selama Bouvard ada, kamu bisa membuatnya kembali kapan saja. Belum tentu. Saya hanya yakin ketika Sir Jin menggunakan kompas, dia tidak akan melakukan apapun yang menguntungkan Zippley. Saat Jin mengangkat bahu, Margiela angkat bicara. Mungkin Anda tidak tahu masalah yang kami lalui untuk menenangkan Lord Bouvard karena kompas, Tuan Jin. Sepertinya Bouvard Gaston sangat dibutuhkan untuk menjadikan rajamu, Raja Dunia. Benarkah bahkan Sir Brak, yang bisa mengunyah spekter, menenangkan Bouvard? Jin secara langsung menyebutkan tujuan besar, Kinselo, tetapi ekspresi Bishkel tetap tidak berubah.
Namun, Bishkel juga menekan emosinya dan, jauh di lubuk hatinya, dia terkejut. Tujuan besar kita belum dipublikasikan, bagaimana dia bisa mengetahuinya? Apakah informasinya bocor? Tidak ada informasi yang bocor mengenai tujuan besarnya. Jin mengetahuinya sebelum kemundurannya. Namun, Bishkel tidak tahu. Jangan ragu untuk memikirkan apa yang kamu inginkan. Kekuatan kekacauan tampaknya sangat luar biasa. Baik Bouvard Gaston maupun Nona Margiela adalah contohnya. Masih ada asumsi bahwa Margiela juga memiliki kekuatan kekacauan. Bishkel menyipitkan matanya. Tidak baik membicarakan hal-hal yang tidak kamu yakini dengan santai, Tuan Jin. Ini tidak akan lebih buruk daripada Kinselo datang ke Rankandel dan membicarakan tentang makam itu. Bahkan sebelumnya, Jin tidak menyukai kenyataan itu. Jika Kinselo benar-benar ingin merekrutnya atau mengusulkan aliansi, mereka bisa saja menyampaikan informasi itu di tempat yang tidak akan terdengar. Saya kira Kinselo mengangkat topik makam di depan ibu saya dan para ksatria eksekusi karena itu menguntungkan mereka. Selain saya, para Rankandel sepertinya tidak tahu banyak tentang makam itu. Setelah hari ini, Jin yakin keluarga Rankandel akan mengerahkan seluruh upayanya untuk menemukan makam Temar. Wajar jika ada batasan saat mencari makam secara mandiri. Aku bisa bergerak secara rahasia, tapi dalam proses menemukan makam itu, aku pasti akan bertemu dengan anggota klan lainnya. Karena Jin adalah satu-satunya kontraktor 1000 tahun, tidak perlu membagikan apa yang dia peroleh dari makam. Namun, itu tetap saja mengganggu. Aku perlu memastikan bahwa pencarian makam oleh klan juga menguntungkanku. Makam Temar. Sekarang Rankandels akan berpartisipasi dalam pencariannya, dan sudah ada orang lain yang mencarinya. Dalam hal ini, keuntungan yang didapat Jin sudah jelas. Saya bisa menggunakan klan saya sebagai perisai. Hal ini dapat mencegah kekuatan lain menemukan makam tersebut atau mendekatinya ketika makam tersebut ditemukan. Kinselo juga berharap Jin akan menggunakan Rankandel seperti itu dengan informasi yang mereka berikan kepadanya. Siapa lagi yang mencari makam Temar? Jin bertanya pada Margiela, mengetahui bahwa itulah informasi sebenarnya yang ingin Kinselo bagikan kepadanya. Siapa yang kamu pikirkan? Ziple. Benar. Tapi bukan itu saja. Klik. Margiela dengan lembut meletakkan kembali cangkir tehnya. Keluarga Kekaisaran Vermont juga sedang mencari makam Patriark pertama Rankandel. Gerakan kamu telah diketahui oleh mereka sebelumnya, Tuan Jin. Keluarga Kekaisaran Vermont. Orang-orang dari seluruh dunia biasa menyebut mereka sebagai garis keturunan bangsawan, keluarga kekaisaran sejak awal zaman, dan penguasa kekaisaran. Jin tidak pernah memikirkan gagasan bahwa mereka akan mencari makam Temar. Mengapa? Alih-alih khawatir gerakannya terekspos, pertanyaan yang lebih mendasar muncul di benak Jin. Apa yang akan mereka lakukan jika menemukan makam Temar? Mereka yang bukan kontraktor bayangan tidak bisa memanfaatkan warisan Solderet. Jadi alasan yang paling mungkin bagi pihak ketiga untuk mencari makam tersebut adalah untuk mencegah kontraktor menggunakan warisan tersebut. Atau mungkin ada sesuatu yang lebih tidak diketahui di dalam makam Temar. Sepertinya kamu tidak terlalu terkejut. Tapi aku yakin kamu pasti terkejut. Aku terkejut. Ya, aku belum pernah melihat orang yang bisa menangani ekspresi mereka sebaik kakakku di saat-saat seperti ini. Melihat tingkah laku Bishkel terhadap Bouvard, sepertinya dia tidak pandai menyembunyikan emosinya, tapi itu tidak penting. Baiklah, katakanlah keluarga Kekaisaran Vermont juga sedang mencari makam Temar. Bagaimana kamu mendapatkan informasi ini? Begini, tidak banyak yang tidak diketahui pemimpin kita. Apakah penjelasan itu cukup? Margiela menjawab dengan ekspresi polos, menyebabkan Jin mengangkat sudut bibirnya. Tidak, tidak. Kinselo tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahuku semuanya secara detail. Aku hanya bertanya. Anda baik sekali membiarkannya begitu saja. Meskipun sumber informasinya tidak jelas, maksudnya tampaknya cukup jelas. Tampaknya itu bukan informasi palsu. Bukannya Jin tidak penasaran dengan sumbernya.
Dia hanya berasumsi mereka tidak akan memberitahunya. Apakah kamu juga tahu alasannya? Mengapa keluarga Kekaisaran Vermont mencari makam kepala keluarga pertamaran Kandel? Ya, aku tidak mengingatnya dengan baik. Meskipun jika Tuan Jin bergabung dengan kita dalam revolusi, aku rasa aku akan mengingatnya. Tetap melupakan. Tidakkah kamu akan benar-benar kecewa? Itu mungkin informasi paling mengesankan yang pernah kuberikan padamu sejauh ini. Ini bukanlah taruhan biasa. Identitas mereka tidak diketahui, diduga ternoda oleh kekuatan kekacauan, dan memiliki wajah yang tebal serta sikap yang santai. Margiela adalah orang yang cukup berat untuk dihadapi. Untungnya, Jin tahu cara menangani orang seperti itu. Kamu boleh pergi sekarang. Saya tidak akan menerima pembayaran apapun untuk tehnya. Bayar tehnya. Itu teh terbaik dari Pegunungan Mila. Aku juga menghargainya. Ya, itu tidak penting, Gilly. Silakan antar Sir Bishkel dan Nona Margiela keluar, ya? Dimengerti, Tuan Muda. Kamu bercanda kan? Saya benar-benar serius. Baiklah, tunggu. Tanpa mendengar kata-kata itu, Jin dengan cepat berbalik. Tunggu sebentar. Aku akan memberimu sedikit petunjuk. Mengapa kamu tidak kembali dan duduk di sini? Namun, Jin sudah memasuki ruangan lain dan menutup pintu. Margiela menatap pintu yang tertutup itu beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Di kalangan sosial, mereka menyebutnya tarik ulur, kan? Apakah aku terlalu memaksakan diri? Kakak, bagaimana menurutmu? Bukan ekspresi yang pas. Baiklah, Nona Gili S1MCH Pronunciation Roland? Jika saya meminta maaf atas kekasaran saya, apakah Tuan Jin akan keluar lagi? Gili menggelengkan kepalanya. Dia pasti tidak akan keluar. Silakan ikuti saya. Dengan Gili yang memimpin, Bishkel tidak punya pilihan selain mendorong kursi roda dan mengikuti. Margiela tampak sangat kecewa, sementara Bishkel memasang ekspresi dingin. Dia pasti marah karena Jin telah membuat adik perempuannya kesal. Nyonya Gili S1MCH Pronunciation Roland. Bicaralah, Nona Margiela. Keluarga Kekaisaran sedang mencari jenazah Temaran Kandel. Tolong sampaikan ini kepada Tuan Jin. Gili tidak menanggapi dan terus berjalan. Tapi meski dia tidak menunjukkannya di permukaan, jantungnya berdebar kencang, hampir seperti gila. Gili pernah merasakan penampakan asli Sarah, penjaga makam kedua. Jadi mungkin Temar juga bisa ada di dalam makam yang dibuat untuknya dengan cara serupa. Berupa orang yang tampak hidup. Pada saat yang sama, firasat muncul dalam diri Gili. Jika patriark pertama ada di suatu makam, apakah dia akan bersahabat dengan Tuan Muda? Sarah menyerang Jin saat melihatnya. Dia juga mendengar bahwa Silderairan Kandel, penjaga Jin yang ditemui di makam pertama, juga bertindak dengan cara yang sama. Untuk beberapa alasan, ini tampak tidak menyenangkan bagiku, tapi pada akhirnya, ini adalah masalah yang harus diputuskan oleh Tuan Muda. Tidak mendapat respon dari Gili, Margiela menghela nafas kecewa. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidup Tuan Jin, tapi sepertinya Tuan Jin tidak tertarik. Rasanya seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Kesunyian. Saat itu, Gili berhenti berjalan sebentar dan menoleh ke arah Margiela. Kinselo selalu berselisih dengan Tuan Muda di masa lalu. Selama tahun-tahun awalnya sebagai kadet, mereka menculik orang-orang yang dekat dengan Tuan Muda, membentuk aliansi dengan Zipley, menciptakan benda-benda aneh yang mengancam dunia, dan banyak orang yang melakukan tindakan tidak adil, dikorbankan dalam prosesnya. Dan bukan itu saja. Selanjutnya, dengan menggunakan kompas yang mereka buat, Zipley mengumpulkan kontraktor seolah-olah mencari keanehan, dan komunitas sihir hitam Kinselo bahkan mengubah warga Holy Kingdom menjadi golem hidup. Oh, aku dengar kamu menyaksikannya saat insiden di Holy Kingdom. Korbannya berubah menjadi golem hidup. Bahkan melihat mereka yang kehilangan nyawa dan berubah secara aneh, tidakkah kamu merasa menyesal?
Dengan baik. Jangan menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa Anda telah melakukan bantuan kecil untuk tuan muda. Bahkan tanpa Anda, tuan muda bisa mengatasi krisis ini. Yang paling dibenci tuan muda di dunia ini adalah orang-orang seperti Anda. Ekspresi penyesalan di wajah Gilly kemudian kembali tanpa ekspresi. Aku sudah keterlaluan merenungkan masa lalu bajingan gila ini. Saya tidak perlu mengatakan ini. Dan saat Gilly berbalik dan mencoba membimbing Iflian bersaudara. Mungkin sulit bagimu untuk memahaminya. Margiela membuka mulutnya dengan senyum tipis. Dan tentu saja, kami mungkin tampil sebagai penjahat. Kinslow kami, dalam arti yang lebih luas, bekerja demi kemajuan dunia. Apa yang kamu katakan? Kami akan menciptakan dunia yang lebih baik daripada yang kami miliki sekarang. Itulah yang kami lakukan. Dan kami sangat berharap Sir Jin akan bergabung dengan kami dalam upaya itu. Begitu Sir Jin memahami niat kami, dia akan berpikir positif. Menanggapi pernyataan itu, akal budi nyaris meninggalkan Gilly. Tentu saja, kalau saja tidak ada yang memegang bahu Gilly. Tentu saja hal itu akan terjadi. Nona keempat. Miulah yang meletakkan tangannya di bahu Gilly. Nona keempat. Bisakah kamu memanggilku seperti itu? Saya minta maaf, pembawa bendera ke-8. Benar. Lain kali, aku tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja dengan peringatan, Gilly S1 MCH Pronunciation Roland. Ya, saya mengerti. Gilly membungkuk dalam-dalam. Pandangan Miu tertuju pada Iflian bersaudara. Dia telah mendengar percakapan mereka saat dia berjalan menyusuri lorong. Bajingan gila ini ada di mana-mana, kan? Bekerja untuk memperbaiki dunia? Teroris kelas 3 yang mencoba menjadi besar. Jadi diamlah dan pergilah. Sebelum aku mematahkan kursi rodamu dan membiarkan lenganmu lumpuh. Rasa haus darah muncul di mata Bishkel dalam sekejap. Namun, Miu tertawa, mengabaikan reaksinya. Ada apa? Tuan Bishkel, tidak menyukainya? Menyakiti perasaanmu? Kata-katamu sedikit berlebihan. Nona Miuran Kandel. Bagaimana jika kita pergi ke arena? Sebagai pembawa bendera, saya memiliki wewenang itu. Margiela menanggapinya dengan senyuman cerah, bermaksud untuk mencegah kakak laki-laki tersayangnya menjadi gugup atau melakukan kesalahan karena marah. Nah, Anda Nona Miuran Kandel, bukan? Wajah cantik dengan kata-kata kasar selalu saya sukai. Senang sekali bisa menyaksikannya lagi. Apa? Senang bertemu dengan Anda. Saya tidak bermaksud tidak menyenangkan, tapi saya akan menghargai jika Anda menunjukkan kemurahan hati Anda yang luas sebagai pembawa bendera dari klan penguasa Hufester. Selamat tinggal. Astaga! Margiela mendorong kursi roda sekuat tenaga, melewati Miu. Kecepatan yang bisa dia hasilkan dengan lengan rampingnya sungguh luar biasa. Oh, dan Nona Gilly. Terima kasih telah membimbingku. Lain kali, aku akan membawakanmu teh. Bishkel memelototi Miu sejenak sebelum mengejar adik perempuannya. Itu adalah momen ketika satu nama lagi ditambahkan ke daftar orang yang ingin dia bunuh seperti halnya Bouvard. Gilly. Ya, pembawa bendera ke-8. Bukankah kamu mencoba menyerang mereka beberapa saat yang lalu? Seorang babysitter, apakah kamu gila? Saat Gilly tidak bisa menjawab dan menundukkan kepalanya, tangan Miu terangkat. Dia hendak menampar pipi Gilly. Untungnya kejadian seperti itu tidak terjadi. Hei, Miu. Apakah kamu mencoba untuk menyentuh pengasuh si bungsu? Turunkan tanganmu. Kali ini, Mary. Mereka kebetulan berada di luar kamar Mary ketika mereka sedang berbicara. Jadi Mary, yang menganggap percakapan di luar itu menarik, melangkah keluar ke lorong, mengantisipasi sesuatu yang mungkin terjadi. Kakak Mary? Apakah aku seharusnya dipanggil seperti itu? Pembawa bendera ke-7. Baik. Aku tidak akan banyak bicara.
Jika kamu tidak ingin mendapat masalah, jalan saja. Kakak. Kamu memanggilku, kakak, lagi. Hei, idiot. Kamu menciptakan situasi di mana kamu bisa terlihat baik di depan yang termuda, jadi kenapa kamu membuat keributan untuk mengurangi poin dari dirimu lagi? Setelah memukul Gilly, lakukan kamu pikir kamu bisa mengatasinya. Tentu saja, Miu tidak pernah berniat menghina saudara-saudara Ivlian untuk mendapatkan bantuan dari Jin. Dia hanya tidak ingin mendengar Ivlianos atau Kinselo mengutarakan omong kosong di Taman Pedang. Tidak ada agenda tersembunyi. Hah? Hah? Berusaha lebih keras. Retakan. Miu memandang Mary dengan gigi terkatup. Hari ini, aku akan mengambil langkah mundur, tapi kamu juga, kakak. Bersikaplah masuk akal. Mengalahkan seseorang hingga tunduk adalah sesuatu yang dilakukan binatang buas, bukan manusia. Jangan berasumsi aku akan mentolerirnya selamanya. Kamu berbicara dengan baik. Bahkan binatang pun mendengarkan ketika dipukul. Bukankah seharusnya manusia mendengarkan lebih baik lagi? Saat Miu berjalan pergi dengan tangan gemetar, Mary mengangkat bahu. Sekarang aku mengerti kenapa kakak Luna menganggap itu sangat melelahkan. Terima kasih, Nona Mary. Meskipun Miu agak keluar jalur pada akhirnya, kamu harus berterima kasih padanya, bukan aku. Jika kamu benar-benar menyerang Ivlianos beberapa saat yang lalu, itu akan menjadi bencana. Gilly mengetahui hal ini lebih baik dari siapapun. Jika dia menyerang Ivlian bersaudara dengan marah, Jin akan berada dalam situasi yang mengerikan. Itu sebabnya Gilly mulai sangat membenci dirinya sendiri. Alih-alih membantu Jin, dia malah membuat kesalahan karena emosi kecil. Yah, haruskah ku bilang kamu punya rasa keadilan yang kuat? Pokoknya, aku menyukainya. Kamu adalah pengasuh berdarah murni. Menurutku pengasuhku juga akan melakukan hal yang sama. Mary menepuk bahu Gilly sambil tersenyum. Suruh si bungsu menentukan tanggal dan acara duelnya. Dan Gilly. Ya. Menurutku, yang termuda hanya kehilangan ketenangannya dan menjadi gila ketika rekan-rekannya berada dalam masalah. Terutama jika menyangkut dirimu, jadilah lebih pintar di masa depan. Kamu mungkin lebih penting bagi yang termuda daripada orang lain.